Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, di dalam duduk bersila ada berkah. Ya. Saya ulangi, ayo, di dalam duduk bersila ada berkah. Jadi munair kinggap pabaraka amin poki, insyaallah ngapa kontu embere. Jamaah, rikanaya maudu itu adalah bentuk cinta tak sama Nabi. Betul. Kita ini umat yang tidak pernah melihat wajah Nabi, umat yang tidak pernah mendengarkan suara Nabi. Kita tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi, tapi kita disuruh cinta sama Nabi. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak kenal, maka bermaulidlah. Jamaah, siapa yang bergembira akan sesuatu akan bersama dengan orang yang digembira itu. Kalau cinta ki akan bersama sama yang dicintai. Kemana ke jangan nih? Jamaah, yang kimarana Ustaz Alimudin ini sudah kayak saudara nih. Nih dari kecil saya sama-sama di pesantren sama-sama. Kebetulan beliau tahu kalau saya ada di Makassar. Saya bilang, aku ada acara di Jalan Satando malam ini. Kalau mau ki antara maghrib isya. Dan alhamdulillah tadi ada acara di Salodong, jauh ternyata itu, lewat tol kiri. Jadi agak maghrib kata di sana. Saya bilang kemungkinan besar mungkin dia nih orang salat isya dulu baru saya ceramah. Dan alhamdulillah di stando saya minta tunggu dulu sampai saya datang. Insyaallah jam 12 tiba ketinggalkan ini. Jarum panjangna. Jamaah, yang kimarana, nggak marah jadi. Maulid itu kelahiran untuk orang yang tidak punya dosa. Hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan. Hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimaulidkan? Karena Nabi tidak ada dosanya, sekecil pun tak ada dosa. Teliti, cari, tidak ada dosanya Nabi. Bahkan musuhnya sendiri waktu ketemu Raja Roma, nakana minjau Raja Roma, enggak apa-apa sama kasar ini. Nakana minjau Raja Roma ya. Ini aku tak lain di Makkah. Ada orang mengaku Nabi, kata musuhnya, iya, ada. Bagaimana orangnya? Baik, suka silaturahmi, baik orangnya, tidak pernah bohong, jaga amanah, tidak ada orang sakiti hatinya, baik orangnya, orang dapat dipercaya. Terus kau siapa? Saya musuhnya. Musuhnya sendiri menceritakan kebaikannya. Kalau kita temantas saja nak kodok ki, nak cari tari bopok ki. Nabi tidak ada orang pantas dimaulidkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ingat,
Maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3 syiar. Cara dena torolota orang dulu tak bikin maulid pada kibura. Apa maksudnya itu? Mengembirakan, menyemarakkan, membahagiakan. Jadi orang senang lahirnya Nabi. Dan ini kan sudah dibacakan, sudah disalawati, sudah diberasanji. Yang mana anu ke saya? Sudah diberasanji. Tahu nggak? Yang bawa ini sedekah maulu, yang bawa ini sedekah untuk Nabi. Sedekah sama orang saja, ini Nabi loh. Jangan seke-seke. Ini namanya baku, walaupun embere baku toh, lopi baku toh, katom baku toh, baku toh. Saya tadi ceramah maulid di Takalar tadi pagi, betul-betul baku yang terbuat dari anyaman itu, daun lontar, baku toje. Jamaah, kenapa maulid pakai bayau? Ini penuh makna, ini syarat makna. Ceramah yang terbaik bukan ceramah bicara, ceramah parate. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Nabi berdakwah 20 tahun, 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lebih banyak perhatian daripada bicarana. Si sepu ada sek digau emang pandesa. Jamaah. Sambayang kok ikarong sambayang. Parate kiro. Orang tua kalau mau ngajar salat anaknya, ikarong sambayang. Jamaah. Gampang itu. Sama ini. Kenapa maulid bayau? Karena maulid itu kelahiran, dan telur simbol kelahiran. Karena semua orang ada telurnya. Ada telurnya? Ada? Dah usah disebut kalau 2. Perempuan ada telurnya? Ada. Di dalam rahim. Karena telurnya perempuan tersembunyi di dalam, makanya hamil. Laki-laki tidak bisa hamil karena di luar kita telurnya. Jamaah, bisa dimulai ceramah. Telur itu bulat, simbol dunia yang bulat. Maka raihlah dunia itu dengan satu patodo. La ilaha illallah. Pintarnya orang dulu berdakwah. Pintarnya. Kalau Pak Barasanji pakai unti, nasunna ki unti ya, supaya itu Pak baca ayatena nama lukai. Jadi punania unti lepas sunnah di balukang, berarti unti lepas suruh aja di balukang. Pintar orang dulu. Jamaah, kalau bangun rumah, nah pasang pisang 1 tandang. Kenapa itu? Supaya konsumsinya tukang, supaya tidak naik turun nih. Pintarnya, kalau ada orang mati, nak kasih kelapa di atas kuburan,
baru na belah dua ambil dharma na belah dua supaya air kelapanya jatuh di kuburan, supaya tidak digali sama babi. Baru kelapanya nasimpan di atas kuburan, supaya kalau datang babi ya kelapanya makan. Itu cerdas orang dulu itu. Jadi jangan pernah melarang tradisi-tradisi seperti ini. Ini bagus ini. Apalagi punya anak di mobil kah? Siapa yang makan makanan orang dermawan, ini orang dermawan ini. Ini orang dermawan ini. Tidak ada orang sekek bawah ini. Siapa yang makan makanan orang dermawan, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris berkata, siapa yang makan makanan orang dermawan, obat itu. Tapi siapa yang makan makanan orang sekek, gigi galang, maka racun. 1 tahun pun cerita. Betul jamaah. Yang dikasih ini yang belum sunnah. Sini, ambilkan kau lagi Ustaz. Yang dikasih ini yang belum sunnah. Mari kita cepat ya. Yang belum sunnah. Tapi kalau sudah mau kemakin terluka sunnah kok. Bukan anak pegang nih. Sudah maka ceramah. Jamaah, bisa dimulai ceramah mana? Bisa dimulai? Ada 5 keutamaan maulid. Kenapa kita bermaulid? Dengarkan dulu. Kenapa dia bermaulid? Mau kita tahu ki? Jamaah. Ada 5 manfaat maulid. Tolong sebentar panitia, kasih duduk ini. Nanti setelah saya ceramah, jangan direbut-rebut. Duduk saja, baru baca salawat. Tolong panitia opor-oporkan satu-satu orang. Jangan direbut. Semua duduk supaya ada berkah, betul tidak? Khawatir kalau ini dirampas-rampas, itu maparin najai, mubasir reptegi, dan tidak bisa jadi ada yang celaka tertusuk makanan. Kalau bisa minta tolong sebentar, Ustaz Salimuddin, ini kasihan dibagi bagus kidi, ini yang telurkan. Tapi jangan kasih yang berdiri, kasih yang duduk, semua dikasih. Biar bapak-bapak, biar ibu-ibu, cukup jini, yang penting tidak paku rampas kok. Biar berapa banyak anak kalau paku rampas ki, biar bagaimana sedikitnya, tapi kalau duduk ki dapat semua. Betul. Seandainya banyak waktuku, saya bagi sendiri. Cuma kasihan terbatas waktuku.
Bella, saya mulai bicara mana? Ada 5 manfaat maulid. Ada berapa? 5. Ada berapa manfaat maulid? 1. Kenapa kita bermaulid? Itu bermaulid tanda syukur. Mohon maaf, saya tidak bisa ceramah di sini. Tidak kelihatan. Tanda syukur. Syukur akan rahmat. Ingat ya. Bukan pahala kasih masuk ke surga. Takka masih anda karena Allah Ta'ala. Betul. Makanya jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Hartata tidak seberapa ji. Amal ibadat mau dibanggakan. Andai kata ditimbang semua ibadat dengan nikmat 1 biji mata, masih lebih mulia, masih lebih berat nikmat 1 biji mata. Jadi dia lalu kita tampu sambayang. Jamaah, berdiri tanda ketaatan, ruku tanda ketundukan, sujud tanda merendahkan diri, dan duduk tanda ketenangan. Bukan orang salat untuk bangga-bangga sombong. Setuju? Jamaah, belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang sakiti hatinya. Belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang benci. Belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang dendami. Nyata-nyata itu wasi. Nah belada dana pamannya. Baru na ambil hatinya, na bunuh, na tombak. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Datang wasi menghadap kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Bilangnya kepada Nabi, jauh-jauh kau sedikit, karena kau lihat kau itu kuingat pamanku yang kau bunuh. Bayangkan Nabi tiap hari nasuapi. Siapa nasuapi? Orang buta yang jelek-jelekkan Nabi. Jangan. Cuma dia tidak tahu Nabi Muhammad. Isu-isunya dia dengar. Sama nih kita ini. Banyak orang kita benci tapi tidak pernah kita ketemu. Jangan benci orang na. Jangan benci orang na. Jangan benci orang. Tidak boleh benci-benci orang. Berkasih sayang. Waktunya Nabi berpulang ke rahmatullah. Nabi menyebut 3 salat. 1, 3 An-Nisa Ummati. Ulangi. Kalau nenek tak mau mati biasa begini, jangan kau jual kita naya di pinggir jalan. Kenapa nenek? Tekad patah. Nabi pesannya salat. Jaga 3. Jaga berapa? 1. Salat. 1, 3. An-Nisa Ummati. Nah ini pesannya Nabi. Ini pesan singkat, 3 kata tapi penuh makna. Jamaah, 3 kata tapi penuh makna. Apa maknanya? Salat. Mau ke selamat dunia akhirat? Sambayang kok. Selamat gitu dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Karena salat itu inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan
Keji dan mungkar. Untung pegang kayak ini. Seandainya tidak pegang kabar tak sandung tak, tidak jatuh juga sih. Jamaah. Perbuatan keji dan kalau orang salat itu salah maki. Mau ke selamat? Salat nah? Salat ke saya nah? Nyanai. Mungkin ada yang tidak pernah masuk masjid. Gara-gara ada maulid, antama di masjid kak. Mana mau tujuan nabayau. Yang penting tamat di masjid kak. Itulah hebatnya ulama kita. Dulu ini ulama yang bikin, baru narak di kampung, baru startnya, finishnya di masjid. Jadi semua ikut orang dari belakang. Sampai di masjid berkumpul, bilang Ustaz kah, ini mau dibagi. Tapi sebelum dibagi, ku ceritakan dulu kisahnya Nabi Muhammad. Nah, wah. Cara dakwanya orang dulu. Jamaah. Baiklah, aku mulai bicara maku. Mau selamat? Mau selamat? Mau selamat? Maka sholat. Jaga sholat. Mau bahagia? Jaga wanita. Iya. Yang di depan dulu. Bodoh-bodoh Ustaz, kabodoi. Berapa wanita mau dijaga? 4. Berapa? Bukan 4 istri. 4 wanita. Siapa itu wanita itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. Jaga ibumu dengan cara berbakti. Tidak boleh anak jauh dari ibunya. Tidak boleh. Ibu. Kamulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Sesana itu mamamu. Nah, hamilkan ke 9 bulan. Tidak pernah kena lepas. Ada nggak orang hamil? Dodongku mau deh, boleh gi. Enggak toh. Nah, bawa terus ki. Makin hari makin besar. 9 bulan kena bawa itu kutu. Nah, kau satu kalinya suruh bawa ke mana barang-barang, emosi mako. Betul tidak? Anak-anak, langit bagi-bagi ki. Teko dora kai de tatoanu. Tidak akan berhasil orang yang durhaka sama orang tua. Tidak akan selamat. Ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Nusassalak kalian untuk salam. Puna doraka kuda totoan. Jamaah. Siapa lagi dijaga? Istri. Bapak-bapak, jaga istri nu. Sari doe. Belengi balla. Belengi bakra, belikan makanan,
belikannya emas. Jaga perasaan nak dong. Wanita adalah tiang negara, dialah ibu rumah tangga, sudah berada di bawah telapak kakinya. Saya alhamdulillah selesai ini masa jabatanku sebagai suami, meninggal istriku. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun satu kali. Mau tahu rahasianya? Istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Saya tidak pernah marah sama istri. Istri tidak boleh dimarahi. Jangan dimarahi istri tanah. Kenapa kau anak mau? Hari ini ke istri nu. Saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Nah, barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Makanya saya tidak mau marah istriku. Kasihan itu, sudah dimarahi, dilaknat lagi sama malaikat. Bilang istriku, kak marahi kak. Enggak, saya tidak akan memarahimu. Kak maaf, nasinya keras. Tidak apa-apa, kan dari beras. Maaf kak, lembekin nasi kak, kan aku kasih tadi air. Maaf kak, angus nasi kak, tidak apa-apa kak, dari api tadi. Maaf kak, lupa kak masak, bagus kita makan di luar. Tidak ada gunanya kita marah istri tak. Jangan marah istri tanah. Anak-anak di sini. Ibumu, istrimu, saudaramu. Oh, nggak ada orang. Jagai saudara tanah. Saudara perempuan tadi. Lindungi nah. Larang-larangin nah. Kalau ada ganggu marah ki. Jagai. Masa ada anak gadis dibonceng kiri kanan, kesini keng kocik nah, kesini kengi, ya itulah. Mana saudaranya itu? Mana bapaknya itu? Mana suaminya itu? Mana kakaknya? Mana adiknya? Dada mami larang-larangi. Tanggung jawab itu, ingat ya. Orang tua ibu itu bakti, istri itu nafkah. Kalau saudara perempuan tanggung jawab. Tanggung tanggung jawab. Jagai sari batanmu. Sama-sama punya batang. Jamaah. Yang keempat, anak perempuan sebagai kewajiban seorang tua untuk menjaga anaknya. Mau bahagia? Mau bahagia? Jaga wanita. Terakhir 5 menit mami. Memang kita tidak dirasai, tapi saya aku rasakan ini. Alhamdulillah jam 4 subuh jam 12 malam aku terbang pesawat, tiba jam 3.30, sampai di rumah jam 4. Makan dong sahur, baru jam 4:30 pergi sembahyang subuh, tinggal di masjid ceramah subuh dulu, baru rapat-rapat sama pengurus masjid, baru pergi di Maros jam 7, per jam 8 pergi ke Takalar,
Jam 11 di SD IKIP, jam 12 di Panahikan, apakah? Apa situlah. Itu yang playover ke apa namanya? Veterani. Habis veterani langsung ke Haji Ayati, Mira Ayati yang Ratu Maska. Jam 2 sampai jam 4, 3.30 lah. Baru langsung berangkat lagi ke Mandua sampai asar. Sudah asar jam 4.05 di SMP 7. Baru mah ke Salodong. Dari Salodong baru ke sini. Dari sini baru ke Satando sebentar pergi sering angkatan laut jam 10 malam, jam 11 malam, jam 2, jam 3 malam berangkat lagi ke bandara karena pesawatku jam 4. Tidak ada yang tidur ini. Jamaah, kita mulai bicara mana nah? Mau ki selamat? Sholat sambayang ke? Nanti di kuburan toh tidak ditanya ki bagaimana sembahyangnya Pak Imam, bagaimana sembahyangnya dengan sembahyangmu siapa kamu? Tidak apa-apa ji, anak santriku ini pesantren. Tidak marah gitu kalau kemain ini. Di mana mau sekarang? Kamu mau kok? Apa yang kerjamu? Kuliah. Oh bagus. Kuliah apa nak? Jadi orang hebat. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut. Mau mulia? Kalau tadi mau selamat, jaga sholat. Mau bahagia, jaga wanita. Satu lagi, mau manfaat, mau berguna, mau mulia, mau sukses, mau jaga umat. Saya bukan karena apa saya kemana-mana, yang saya pikir umat menanti saya. Saya bilang di Salodong tadi, saya mau tinggalkan, saya mau ke sana. Umat saya menanti di sana, di Sinasara. Sinasara, Masjid Az-Zaira. Saya ke sini. Nah, saya naik motor di Kima tadi macet. Saya ada orang naik motor, suka naik di motor. Dari Kima langsung ke Veterani di naik motor, kaget semua orang. Ustaz, karena saya pikir itu anak sekolah, itu kasihan kalau saya belum datang, tidak pulang-pulang itu anak sekolah. Itu dipikir ummati. 1, 3 jangan beserena. Kenapa umatnya Nabi itu? Jangan kau gang gini, umatnya Nabi. Jangan kau ambil sendal nana, umatnya Nabi. Jangan kau ganggu balak nana, umatnya Nabi. Jangan kau pukul ke anak orang na, umatnya Nabi. Itu yang harus dipikir. Umatnya Nabi. Oh kudu merah, umatnya Nabi. Dan lihat kah mau dengar ceramah? Oh yang di belakang umatnya Nabi. Al-Fatihah. Ayo angkat tangan semua, simpan di masjid, di lantainya masjid. Ikut semua. Tidak dirasa nah? Bulan Januari itu Isra Mi'raj, bulan Februari nisfu Sya'ban nih, tanggal 1 bulan 3 puasa nih orang. Tanggal 31 bulan 3 lebaran nih.
dirasana nangaina kalau Ramadangi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaika Qur'an la radduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikan aku di masjid ini, tempat ini untuk beribadah, untuk bermajelis. Ya Allah, jadikanlah hati kami terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid, dirindukan oleh masjid, dipilih oleh masjid. Angkat tangan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah mendengarkan suara Nabi, tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, hadirkan kami untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Allahumma rizqna ziaratan haramain. Berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki, keberkahan, rahmat dan ampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aku ingin bertemu dengan Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Ya Allah, jika sakaratul mautku datang, hadirkan Rasulullah untuk menjemputku. Hadirkan Rasulullah ketika aku dalam kubur ditanya Munkar Nakir. Datang Nabi menghiburku. Hadirkan Nabi ketika kami dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Datang syafaat Nabi. Hadirkan Nabi ketika kami berjalan di titian Shiratal Mustaqim dengan doa keselamatan dari Rasulullah. Ya Allah, satukan kami dengan Nabi kami di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir sebab maulid, semua yang hadir sebab cinta sama Rasulullah, semoga kecintanya akan bersama dengan yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.